Kan alur cerita film Romance Doll yang rilis pada tahun 2020. Film ini akan berlatar belakang di Jepang dan menceritakan seorang seniman boneka cinta yang terobsesi ingin menciptakan boneka semirip mungkin dengan tubuh wanita asli. Incaran para jomblo nih. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di Jepang banyak sekali lelaki jomblo yang memiliki imajinasi tinggi melebihi film Doraemon. Oleh karena itu, mimpian mereka akan boneka yang sangat nyata akan mungkin terwujud. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Like, comment, share video ini agar orang-orang gabut terobati kegabutannya. Kita diperlihatkan seorang pria yang sedang wik-wik dengan istrinya yang sudah meninggal. Kemudian, scene berpindah ke waktu 10 tahun lalu. Kitamura adalah seorang mahasiswa jebolan salah satu universitas di Amerika. Ia menjadi buruh harian lepas di salah satu pabrik mainan cinta di Jepang. Namun sebelumnya ia tidak tahu apa yang akan ia kerjakan. Ia bertemu dengan Kinji, senior di pabrik itu. Kinji memiliki impian ingin menciptakan boneka cinta semirip mungkin dengan manusia. Lalu Kinji pun menjelaskan ke Kitamura tentang jenis boneka dan bahan boneka tersebut. Boneka generasi pertama berbahan latex. Boneka ini memiliki kekurangan, yaitu sulit dibersihkan dan tidak tahan lama. Boneka generasi kedua adalah PVC. Boneka ini lebih baik daripada latex, namun tekstur kulitnya terasa aneh. Lalu, boneka generasi terbaru adalah silikon. Boneka cinta ini hampir mirip seperti manusia. Kitamura memulai kerja di hari pertamanya. Ia bersemangat dan cukup terampil dalam pekerjaan itu. Kinji pun mengakuinya. Dia mencoba membuat boneka pertamanya dan setelah itu akan ada bos yang akan menilai boneka itu sebelum dipasarkan. Pembuatan boneka selesai dan bos pun datang. Si bos langsung meremas squishy-nya dan sepertinya bos tidak puas dengan hasilnya. Menurutnya boneka buatan Kitamura kurang ideal karena teksturnya kurang ideal. Bekerjalah serius, ini demi masa depan perusahaan ini. Setelah kejadian itu, ketika sedang makan malam, muncullah ide konyol dari Kinji. Mereka harus mempunyai pengalaman dalam hal persquishy-an agar dapat membuat tekstur squishy wanita yang asli. Akan tetapi mereka berdua sudah terlalu lama menjomblo dan bingung seperti apa teksturnya. Kitamura berkata bahwa kita harus mencari model asli untuk mendapatkan tekstur itu. Mereka pun membuat iklan di FB, Instagram, dan media sosial lainnya dengan berkedok penelitian implan payudara agar ada wanita yang berminat. Singkat cerita, ada wanita berminat dan langsung datang ke perusahaan mereka. Mereka berdua sudah menyamar seperti dua orang peneliti. Mbak ini bernama Ozawa Sonoko. Sonoko dipersilakan masuk dan dipersilakan untuk mengganti pakaiannya. Selagi si Sonoko mengganti pakaian, Kinji dan Kitamura berebut kesempatan siapa yang ingin menjadi tester squishy. Terjadilah pertarungan gunting kertas batu kala itu. Ternyata pemenangnya adalah Kinji. Waktu tester pun tiba. Rasa grogi pada Kinji pun memuncak dan dia langsung pergi meninggalkan Kitamura. Akhirnya Kitamura lah yang menjadi tester. Dengan wajah dan perasaan grogi karena sudah lama sekali menjomblo, dia membuat cetakan pada squishy Sonoko. Alarm berbunyi dan cetakan sudah mengering. Sonoko malu karena tubuhnya berkeringat dan izin ganti baju terlebih dahulu. Kinji pun tiba-tiba datang dan menanyakan apakah kau berhasil mendapatkan tekstur squishy-nya. Kitamura tak melakukan itu karena takut si Sonoko marah. Kinji langsung menghampiri Sonoko dan mengatakan apakah Kitamura boleh memegang squishy-mu untuk menciptakan implan payudara yang sempurna. Kitamura berusaha membungkam mulut Kinji agar tidak berbicara lebih banyak. Namun Sonoko menyetujui hal itu dan mengatakan selama squishy-ku berguna untuk orang banyak, itu tidak apa-apa. Sesi mencari tekstur pun dilakukan. Terlihat Kitamura sangat menghayati dan meresapi detail setiap tekstur dan setiap inci dari squishy Sonoko. Sesi telah berakhir dan Sonoko pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, Kitamura menyadari bahwa anting Sonoko tertinggal dan langsung secepat The Flash mengembalikan anting itu. Melewati dan menembus keramaian, akhirnya Kitamura berhasil menemukan Sonoko dan mengembalikan antingnya. Saat itu juga Kitamura langsung menyatakan cinta ke Sonoko dan Sonoko pun menerima cintanya. Ini tidak mungkin secepat itu ya.
Cetakan squishy Sonoko telah selesai dan mereka langsung membuat bonekanya. Pak Bos mereview dengan cara memainkan squishy tersebut. Pak Bos pun menyetujui boneka tersebut dan boneka tersebut pun dijual ke pasar. Boneka mereka laku keras di pasaran. Para lelaki jomblo mengatakan boneka ini terasa seperti mempunyai jiwa dan sudah mengambil hati mereka. Mereka juga mengatakan tidak ingin wanita yang asli. Singkat cerita, setelah lama menjalin percintaan, Kitamura dan Sonoko pun memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Setelah mereka menikah, mereka tinggal berdua di sebuah apartemen dengan bahagia layaknya pengantin baru. Kitamura bekerja seperti biasanya dan terlihat sangat sibuk karena boneka cinta perusahaannya laku keras. Kehidupan cintanya pun semakin mesra dengan Sonoko. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Tak terasa 4 tahun sudah berlalu. Di hari itu, Pak Bos memanggil Kitamura untuk menggunakan bahan baru inovasi pembuatan boneka cinta. Mengingat perusahaan lain juga sudah banyak menggunakan itu. Di hari itu juga, Kitamura mendapatkan kabar bahwa Kinji meninggal. Kitamura merasa sangat terpukul. Dia merasa berhutang budi. Kini ia pun harus melanjutkan cita-cita Kinji membuat boneka cinta yang terasa asli. Kitamura mendapatkan asisten baru pengganti Kinji bernama Morizumi. Kitamura melanjutkan misi itu berdua. Berbulan-bulan riset tentang bahan baru dilalui hingga mereka hampir menyelesaikan riset bahan baru tersebut. Namun, di suatu pagi, tiba-tiba Morizumi menghilang dan ternyata dia adalah seorang pengkhianat dari perusahaan lain. Ia mencuri data penting riset yang selama ini dikembangkan. Kitamura mulai merasa stres dan putus asa saat ini. Setelah pulang kerja, karena merasa stres, ia tak langsung pulang ke rumah dan mampir untuk minum alkohol di sebuah bar. Saat sampai ke rumah, Sonoko terlihat ketiduran menunggu kedatangan Kitamura. Sonoko ingin berbicara sesuatu kepadanya, akan tetapi Kitamura malah membentaknya karena dirinya sedang stres saat ini. Karena rasa mumet yang terus berlanjut, di hari berikutnya, Kitamura sepulang kerja, ia memutuskan untuk bermain game capit boneka di game center. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita mabuk yang membuat onar di tempat itu. Kitamura membawa wanita itu keluar dan wanita itu mengajaknya langsung ke tempat karaoke. Karena sedang stres, Kitamura pun menyetujuinya. Ketika Kitamura kembali ke rumah, ia mendapat sebuah pesan di secari kertas bahwa istrinya izin pergi untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Terlihat di sini hubungan mereka semakin tidak harmonis. Karena istrinya sedang pergi, Kitamura malah menghabiskan hari demi hari dengan selingkuhannya tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti melakukan perselingkuhan itu dan pergi pulang. Saat Kitamura di rumah, ia kaget melihat Sonoko sedang mabuk dan diantar pulang oleh lelaki lain. Si laki menjelaskan ia berdua baru pulang dari pesta reuni. Di saat itu pula, Kitamura tahu bahwa Sonoko juga selingkuh. Setelah 1 minggu tak saling bertegur sapa, akhirnya mereka berdua ingin segera menyudahi pertengkaran ini. Mereka duduk dan berbicara empat mata. Di sini, mereka saling mengungkapkan rahasia mereka. Kitamura menjelaskan tentang pekerjaan ia yang sebenarnya. Ia tak bekerja untuk membuat implan payudara, melainkan ia bekerja sebagai pembuat boneka cinta. Kitamura juga mengakui bahwa ia selingkuh. Di situ, Sonoko terlihat seperti sedih. Giliran Sonoko sekarang. Ia juga mengakui bahwa ia juga selingkuh. Di situ, Kitamura ingin marah, akan tetapi dia menyadari bahwa ia juga telah selingkuh. Tiba-tiba Sonoko mengatakan sebuah hal yang mengejutkan. Ia mengajukan perceraian dan ingin hidup sendiri. Kitamura tak diberitahu mengapa ia melakukan itu. Pagi hari tiba, ketika Sonoko ingin pergi dari rumah itu, Kitamura menahan Sonoko dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sonoko berkata bahwa aku menderita penyakit kanker lambung. Dia diharuskan operasi dan rawat inap selama 2 minggu. Air mata Kitamura pun mengalir mengetahui hal itu. Aku ingin jujur dari awal, tetapi kau selalu sibuk dan jarang di rumah. Sonoko pun pergi meninggalkan Kitamura. Ternyata Sonoko pergi ke rumah sakit. Kitamura menghampirinya dan berkata, aku mencintaimu dan aku tidak ingin bercerai. Sonoko menjawab, aku tidak bisa mengandung. Apakah kau akan tetap mencintaiku? Aku mencintaimu bukan untuk mendapatkan anak, tetapi aku benar-benar mencintaimu, jawab Kitamura. Di sini mereka mulai berdamai dengan masalah mereka. Shin kemudian berpindah ke ruangan Pak Bos.
karena pabriknya sudah lama tak jalan dan Kitamura sudah membuat keputusan. Ia menyarankan ke Pak Bos untuk tetap menggunakan bahan silikon tetapi dengan peningkatan. Dengan peningkatan, tidak adanya jahitan pada tubuh boneka cintanya sehingga terlihat lebih sempurna. Pak Bos pun menyetujui hal itu. Keadaan Sonoko semakin buruk. Dokter mengatakan bahwa kanker Sonoko tidak bisa disembuhkan. Sonoko hanya tinggal menunggu hingga tubuhnya tidak kuat untuk hidup lagi. Kitamura merasa sedih. Melihat hal itu, Sonoko memberi permintaan pada Kitamura. Ia ingin Kitamura membuat boneka cinta yang mirip 100% dengan dirinya. Kitamura pun mengiyakan hal itu. Hari demi hari mereka habisi dengan week-week setiap hari. Karena untuk mengumpulkan riset dan data untuk membuat boneka cinta yang mirip, ia harus melakukan itu setiap hari. Setiap inci dan detail tubuh Sonoko dipahami dan diresapi oleh Kitamura. Hari demi hari, tubuh Sonoko semakin lemah dan semakin kurus. Hingga tiba saatnya, Sonoko pun meninggal di pelukan Kitamura dalam keadaan weak-weak. Setelah kepergian istrinya, Kitamura pun memulai membuat boneka cinta dari riset yang telah ia dapat dari istrinya. Ia membuat boneka itu dengan teliti dan sepenuh hati. Dengan keseriusan dan motivasi besar dari rasa cintanya, ia terus menyelesaikan boneka itu inci demi inci. Mulai dari bola matanya yang terlihat seperti asli, helai demi helai rambut yang ia pasang satu persatu, bibir yang ia beri warna seperti aslinya. Akhirnya, boneka cinta itu pun jadi. Boneka itu mirip sekali dengan Sonoko. Kitamura merasakan rindu dengannya. Ia melakukan uji coba week-week dengan boneka itu. Kitamura merasakan boneka itu sangat nyata dan sangat mirip dengan yang aslinya, hingga ia lupa bahwa itu adalah sebuah boneka. Setelah ia sadar bahwa itu boneka, ia malah sedih dan menangis. Ia meratapi boneka itu dan menangis terseduh-seduh. Pagi hari tiba, Kitamura memperlihatkan boneka cinta yang selama ini dicita-citakan oleh Kinji di depan bos dan karyawan di tempat itu. Terlihat wajah karyawan dan Pak Bos sangat sedih, mengingat boneka itu mirip seperti Sonoko yang asli. Boneka itu diberi nama Sonoko, akan tetapi ditulis dengan hiragana. Boneka itu pun akhirnya dijual di pasaran dengan hanya 100 unit. Karena boneka ini memang terasa sangat asli, boneka karya Kitamura habis terjual hanya selama 2 menit penjualan publik. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mempelajari bahwa seseorang bisa melakukan hal yang tidak mungkin dengan diberikan dorongan atas nama cinta. Seseorang bisa melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Jadi kayaknya sekarang kalian harus diberikan dorongan cinta deh oleh seseorang.